Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom, sebelum kita ibadah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami berkumpul lagi di tengah-tengah minggu ini Bapa, dalam ibadah tengah minggu. Bapa, kami rindu supaya ibadah tengah minggu pun kami menjadi yang sukses Bapa, yang dengan dorongan Roh Kudus tercapai juga puncak keharmonisannya di antara kami dengan Allah Bapa. Maka kami pun datang bukan mengenakan kebenaran kami, kebenaran kami bagai kain kotor di hadapan-Mu Bapa. Maka kami datang hanya dengan mengenakan kebenaran Allah, yaitu darah Yesus yang dalam roh dan jiwa kami yang memberi hidup ini Bapa. Maka tolonglah kami yang besar daripada darah Yesus, kami yang hidup dengan darah Yesus, kami menjadi kudus hanya dengan darah Yesus ini Bapa. Biarlah kami dengan dorongan Roh Kudus menyukseskan ibadah tengah minggu di Bapa. Biarlah melalui ibadah tengah minggu pun kami mempersiapkan roh dan jiwa kami, menyiapkan hati kami demikian. Biarlah kami penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus, menyongsong hari kudus yang akan datang sebagai puncak kehidupan iman kami di Bapa. Bapa di surga, biar semua tergenapi sesuai dengan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita bertobat. Yesus, 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 Yesus. Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami, Bapa. Sungguh tidak ada kebenaran kami sedikit pun, Bapa. Kebenaran kami bagai kain kotor di hadapan-Mu, Bapa. Kami hanya mengenakan kebenaran yang daripada Allah, yaitu kebenaran Bapa. Oleh karena bakti dan pembenaran Tuhan Yesus, oleh karena darah Yesus yang ada dalam roh dan jiwa kami, yang menguruskan kami, yang memenangkan kami, melayakan kami. Darah Yesus yang adalah kebenaran Allah. Kami mengenakan darah Yesus. Kami datang mengenakan kebenaran Allah saja, Bapa, yang memberi kami hidup, yang memenangkan kami, yang menguruskan kami. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah roh dan jiwa kami, yang menjadi sandaran kami ini, Bapa. Ampunilah kami yang dalam-Mu, ampunilah kami yang banyak kesalahan, ampunilah kami yang kelemahan ini, Bapa. Ampunilah, berilah kami dalam hati dalam-Mu, Bapa. Kami berdoa dan kami mohon, yang Roh Kudus yang menetapkan roh dan jiwa kami, menjadi Tuhan kami, menuntun kami, memegang roh dan jiwa kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, Bapa. Yesus, 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 Yesus. Ya Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang menuntun kami, Bapa. Menuntun kami atas seluruh kebenaran-Mu, Bapa. Mampukan kami, Bapa, pakai selaras dengan Roh Kudus, pakai selaras dengan Roh Kudus. Pikiran dan tindakan kami, biar pakai selaras dengan Roh Kudus. Kami yang kudus dengan darah Yesus. Kami hidup dengan darah Isa, roh dan jiwa kami. Biar kami jadi kudus, Bapa. Oleh karena Roh Kudus yang menuntun kami atas seluruh kebenaran-Mu, Bapa. Tolonglah kami, tolonglah kami. Yesus, Yesus, Yesus. Amin, amin. Oh
Bapak, terima kasih Bapak untuk kami boleh menyatakan iman kami dengan bawa persembahan ini, bahwa Engkaulah pemilik kami, Engkaulah penebus kami yang telah menebus kami daripada kehidupan lama yang menuju kebinasaan, melahirkan kami kembali menjadi anak-anak Allah di dalam kasih-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus ini Bapa. Bapa, tolonglah kami bukan milik kami sendiri lagi, karena hidup yang kami hidupi adalah hidup Kristus yang telah mati menggantikan kami, yaitu darah Yesus yang roh dan jiwa kami. Bahkan kami pun dikaruniakan Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan kami, yang menjadi Tuhan atas roh dan jiwa kami di Bapa. Biarlah kehidupan kami pun makin dituntun Roh Kudus. Biarlah kami makin Bapa selaras dengan Roh Kudus. Pikiran, hati dan tindakan kami pun makin selaras dengan Roh Kudus. Maka tolonglah kami Bapa. Bapa, terima kasih, terimalah persembahan ini dan pakailah untuk pekerjaan untuk nama Yesus di muka bumi ini, dan balaslah anak-anak-Mu kami yang telah mempersembahkan ini Bapa sesuai dengan iman dan kerinduan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Firman hari ini di Keluaran pasal 3 ayat 15. Keluaran pasal 3 ayat 15. Kita baca dua kali. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Kita berdoa untuk menyebut firman. Yesus, 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 Yesus. Bapak, tolonglah kami Bapak, tolonglah kami Bapak.
Bapa, kami mau mendengar firman-Mu, Bapa, kami butuhkan firman-Mu, Bapa, karena firman-Mu adalah kebenaran, karena firman-Mu adalah perintah hidup kekal bagi roh dan jiwa kami. Bapa, tolonglah kami, Bapa, karena firman-Mu adalah dengan Roh Kudus, karena firman-Mu adalah disaksikan Roh Kudus, dijamin Roh Kudus, maka tolonglah kami ketika kami mendengar firman, Bapa, biar kami semua mendapatkan dorongan daripada Roh Kudus, biar kami semuanya, Bapa, menerima pertolongan daripada Roh Kudus yang bertata roh dan jiwa kami. Jadi Tuhan kami ini, Bapa, kami membutuhkan firman-Mu, Bapa, kami butuh pertolongan Roh Kudus yang bertata roh dan jiwa kami adalah Tuhan kami ini, Bapa. Tolonglah kami, Bapa. Kami kurang pengetahuan firman, berilah kami pengetahuan firman. Kami kurang hikmat firman, Bapa, berilah kami firman. Dan kami dengan kuasa juga, Bapa, berilah kami kuasa firman dan inspirasi, Bapa. Berilah kami inspirasi, ya Bapa, untuk mengalahkan kendala ini. Biar kami boleh mengenal dan utuh dan dalam, bukan menjadi pengetahuan saja, tapi Roh Kudus menjadi iman kerinduan kami, bertata roh dan jiwa kami, menjadi iman kami, menjadi hidup kami, menjadi kebenaran roh dan jiwa kami, Bapa. Dan sepanjang Roh Kudus kami menyaksikannya, Bapa. Tolonglah kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kita berseru, mari Joku, peliharalah gereja. Mari Joku, pelihara gereja. Mari Joku, peliharalah gereja. Mari Joku, peliharalah gereja. Mari Joku, ketahuilah anak manusia. 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 Amin. Dari judul 2-3. Malaikat Yahweh, Allah yang kita sembah tinggi dan agung. Dia mengadakan dunia roh, soga, lalu menempatkan bala malaikat soga di dalamnya. Mereka bukanlah yang dilayani, melainkan roh yang bekerja. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, dan dia tidak memiliki bayangan karena perputaran. Hanya satu-satunya yang keluar daripadanya saja melihatnya. Yesus memilih jalan anak manusia dan belum berada di tata soga. Pada waktu itu dia menetapkan penjaga yang duduk di tata sementara sampai saat anak manusia masuk ke sana, yakni malaikat Allah. Dialah malaikat yang besar yang namanya Yahweh, Allah nenek moyang Israel, dan berada di jemaat padang gurun. Dia memerintah bala malaikat soga di soga. Dialah bendahara dan pelayan utama. Dia mengerjakan pekerjaan yang menekan para malaikat yang berdosa sampai penghakiman pada hari besar, dan mempersiapkan jalan bagi anak manusia. Malaikat Yahweh menerima kemuliaan untuk menjadi malaikat utama di antara para malaikat. Dia adalah roh yang bernubuat, tetapi bukanlah yang menghakimi. Yahweh adalah Allah bagi jemaat perjanjian lama, dan juga adalah yang melayani anak manusia. Ketika anak manusia tidak berada di sorga pun, sorga tidak dibiarkan kosong, sebab Allah Bapa berada di situ. Malaikat Yahweh menjaga tata di sebelah kanan itu, maka sorga tetap kokoh dan kerajaannya abadi. Selain anak manusia, tidak ada yang pernah menyatakan rupa Allah. Hanya anak manusia saja gambar wujud Allah. Amin. Allah yang kita sembah adalah tinggi dan agung. Ketika kita tidak percaya Yesus, kita tidak percaya Allah juga. Memang kadang-kala mendengarkan kata-kata Allah. Para petani pun kadang mengatakan Allah harus memberi hujan atau hanya Allah saja yang mungkin. Tetapi mereka tidak mengakui keberadaan Allah, malah mengabaikannya. Tetapi kita akhirnya mengenal siapa itu Allah oleh karena Yesus. Yesus pernah berada di tengah-tengah manusia, tetapi karena tidak memiliki tampang yang khusus,
Demikian Alkitab mengatakan. Tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, rupa pun tidak. Dia hanya seperti tunas dari tanah kering. Di tengah-tengah manusia yang banyak yang tidak dapat terhitung itu, tidak dapat dibedakannya karena tidak memiliki tampang yang khusus. Hanya ketika Roh Kudus turun kepadanya, Allah mengucapkan, "Inilah anakku yang kukasihi." Demikian dia menerima kesaksian dari Allah. Allah memproklamasikan secara langsung, dia adalah anaknya. Karena dia bangkit di antara orang mati dan terangkat ke sorga, sesuai janji yang diucapkannya secara langsung, Roh Kudus datang ke dunia ini, baru saja kita mengenal Allah oleh karena Yesus Kristus. Menurut Alkitab, dia adalah yang setara dengan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Demikian Alkitab mengatakan. Dia adalah anak Allah yang setara dengan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Tetapi ketika dia menerima tahta sebelah kanan dari Bapa, dia tidak menganggap bahwa dia setara dengan Bapa. Walaupun dia setara dengan Allah, tetapi dia merendahkan diri, lebih merendahkan diri, dan menyatakan diri ke dunia ini sebagai manusia. Betapa sungguh merendahkan dirinya dari Allah. Ia mengatakan, Allah lebih besar daripadaku. Demikian merendahkan diri sampai tidak ada batasan. Sehingga dunia akan mengenal Allah betapa tingginya dan agungnya, lalu percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saudara dan saya menerima Roh Kristus. Iman kita juga menjadi sempurna, sebab mengenal Allah yang betapa besar dan agung daripada yang duduk di tahta sebelah kanan di surga. Sehingga menerima dan melayaninya. Demikian kita mengenal Allah oleh karena Yesus. Yesus menganggap Bapa lebih tinggi dan agung, sehingga tidak menganggap dirinya setara dengan Bapa. Maka dia sementara merasa keberatan untuk masuk ke tahta sebelah kanannya. Dan ketika mengosongkan sorga itu, tetapi tidak mengosongkan tahtanya, melainkan Bapa menjaga sorga dan menetapkan yang akan menjaga tata surga itu malaikat Yehova. Para malaikat itu ditetapkan sesuai dengan tingkatannya. Sebagai yang paling rendah itu adalah roh jahat yang dipakai oleh Allah. Maka bukan hanya ada malaikat yang baik, ada juga roh yang jahat. Saya menulis siapakah roh penyesat itu dari seri kedua demonologi karya saya. Itu bukan Satan, tetapi mereka hampir menunjang pekerjaan Satan. Supaya seseorang diserahkan kepada Satan, Alkitab juga mengatakan seseorang membuat dosa keterlaluan. Maka Paulus mengatakan, marilah kita berdoa supaya orang itu diserahkan kepada Satan. Ada firman, mari kita serahkan dia kepada Satan. 1 Samuel juga mengatakan, karena Raja Saul merosot, roh jahat yang dipakai oleh Allah, Allah tidak saja memiliki malaikat baik, tetapi Allah memiliki roh jahat yang dipakainya. Kemudian ada juga bala tentara surga yang ikut serta dalam perang. Dan di atasnya ada juga malaikat yang melayani orang-orang kudus.
Dan ada juga malaikat yang melayani di sorga, dan di atasnya ada penghulu malaikat. Seperti di Wahyu, Yesus memegang 7 bintang-bintang, demikian ada 7 penghulu malaikat. Tetapi ada juga malaikat yang besar, yang lebih tinggi daripada para penghulu malaikat. Malaikat Allah atau Tuhan, ada malaikat yang amat besar. Yesus juga pernah mengatakan bendahara atau pelayan utama. Dulu keluarga yang besar menetapkan bendahara atau pelayan besar. Dia memang hamba bagi keluarga itu. Maka apabila tuan rumahnya pergi menitip semua urusan rumah tangga kepada hamba itu, dia mengurus hamba-hamba yang lain, memberi makan, gaji, dan semua urusan keluarga. Meskipun menyerahkan semua wewenang kepadanya, tetapi ada batasannya. Yusuf anak Yakub dijual oleh saudara-saudaranya sehingga menjadi pelayan untuk keluarga Potifar atau orang Mesir itu. Yusuf menjadi hamba dalam keluarga Potifar, seorang pegawai kerajaan. Karena dia seorang yang baik, dititipkan tugas sebagai pelayan utama. Waktu itu, ia boleh mengurus semua hamba-hamba yang lain. Dia boleh memecat juga dan menyuruh atas hamba-hamba itu, dan boleh juga menambah atau mengurangi harta bendanya. Demikian dia diberikan wewenang. Yang tidak boleh hanya kepada istrinya saja. Itulah batasan dari kepala pelayan itu. Demikian malaikat Tuhan di sorga diberikan wewenang untuk mengurus sorga. Maka dia dibiarkan untuk menjaga sorga dan dibiarkan untuk memerintahkan sorga, yakni semua malaikat. Tetapi dia adalah hamba yang memiliki batasan. Maka sama sekali tidak boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Tidak dapat menjadi anak Allah, sebagaimana Ibrani 2 ayat 5-7. Dan juga dia memiliki semua wewenang atas sorga. Dia menekan dan mengurung para malaikat yang berdosa. Dia memiliki wewenang untuk mengurung mereka sampai penghakiman pada hari besar, tetapi ia tidak memiliki wewenang untuk menghakimi. Polisi dan hakim, keduanya memiliki kuasa hukum, tetapi polisi hanya boleh menangkap para tersangka. Tidak mungkin menghakimi dan mengurung tersangka itu di penjara. Tugas itu hanya milik hakim. Demikian malaikat Yehova boleh membelenggu dan menekan para malaikat yang berdosa itu. Sampai hari penghakiman, tetapi tidak boleh menghakimi mereka. Ibrani 1 ayat 13, Allah mengatakan kepada malaikat, siapakah? Aku berkata, duduklah di sebelah kanan Allah sampai musuhmu dijadikan tumpuan kakimu. Malaikat tidak memiliki otoritas untuk membinasakan iblis. Maka Yudas 1 ayat 9 mengatakan, penghulu malaikat Mikael dan iblis, ketika mereka bertengkar mengenai mayat Musa, Mikael tidak berani menghujat. Tetapi hanya mengatakan kata-kata, kiranya Tuhan menghargai engkau. Dia mengatakan, aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka malaikat Yehova bisa memberi peringatan secara nubuatan, tetapi tidak memiliki otoritas untuk menghakimi. Di samping itu ada juga Yehova akan menyelamatkan atau sudah menyelamatkan. Atau menyelamatkan Israel, juga menyelamatkan seorang pribadi. Tetapi itu hanya perumpamaan atau miniatur akan keselamatan yang kekal.
Maka menyelamatkan tubuh orang Israel dari perang dan menyelamatkan dari kelaparan. Menyelamatkan tubuh dari mereka suatu kutuk, dia menyelamatkan tubuh mereka dari hukuman. Tidak bekerja untuk menyelamatkan roh jiwa mereka, pekerjaannya sebagai perumpamaan secara penubuat. Dengan cara menyelamatkan tubuh, memperlihatkan roh jiwamu akan diselamatkan, atau roh jiwamu akan binasa seperti ini. Demikian sebagai penubuat, ia memperlihatkannya. Namanya disebut Yehova. Ketika malaikat Allah menampakkan diri kepada umat Israel, Allah memberi nama Yehova, yaitu nama Allah. Maka dalam nama Allah itu dia menjaga sorga dan bekerja. Maka dalam nama Yehova tidak pernah membinasakan iblis dan tidak pernah menyelamatkan roh jiwa manusia. Hanya dia menyatakan di tengah-tengah bangsa Israel kepada umat itu seperti penubuat. Ia memperlihatkan masa depan yang akan dilakukan oleh Allah. Maka ketika Musa ke Gunung Sinai, di tengah-tengah nyala api, di tengah-tengah semak duri yang tidak terbakar, Allah menampakkan diri dan berkata, Aku adalah Allah nenek moyangmu, yakni Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Namaku adalah Yehova. Allah yang Abraham jumpai, Allah yang Ishak jumpai, dan Allah Yakub jumpai. Akhirnya Musa juga berjumpa. Betapa orang Israel menghormati nenek moyang mereka. Mereka menghormati iman nenek moyang dan akan hal nenek moyang mereka bertemu Allah. Mereka menentaati Allah nenek moyang dan takut akan Allah nenek moyang mereka. Mereka mengikuti dan melayani Allah nenek moyang mereka. Mereka tidak pernah mengalami Allah, tetapi pengakuan mereka Allah yang nenek moyang mereka alami. Dengan darah dan daging, mereka percaya dengan darah dan daging. Allah yang termasuk darah dan daging. Maka jika kita baca kisah 7 ayat 1 akhir, Stefanus memberitakan secara benar kepada orang Israel. Stefanus membawa khotbah dan berseru, dengarkanlah, Allah Abraham menampakkan dan memberi janji dan menuntun. Karena menuntun Abraham sehingga Abraham mendapat nama Hebrew. Hebrew itu artinya, tinggalkanlah keluarga bapamu, keluarga anak saudara dan kampung halaman. Tinggalkanlah ayahmu, sanak dan kampung halamanmu, dan Abraham pun mentaatinya. Dia menjadi Hebrew. Dengan secara jelas mereka mendengarkannya, nama Hebrew itu ada di tengah-tengah mereka selama ribuan tahun. Yaitu Allah yang Abraham jumpai, Allah yang bersumpah dengan Ishak. Allah yang menetapkan peraturan dan perintah dari apa yang dijanjikan oleh Yakub. Alkitab mengatakan Nasar yang dijanjikan oleh Yakub sesudah mimpi di padang gurun itu ditetapkan sebagai peraturan dan perintah oleh Allah. Allah itu sebenarnya malaikat. Demikian Stefanus memberitahukannya. Malaikat itu berada di jemaat padang gurun. Musa yang menerima hukum Taurat dari malaikat itu juga berada di padang gurun. Dan kalian sudah menerima hukum Taurat tetapi tidak melaksanakannya. Demikian dia menghardik mereka dengan keras. Dan berkata, Allah yang kita harus sembah berada di sebelah kanan surga. Demikian dia menyaksikannya, karenanya ia dibunuh dengan dilempari batu. Sesudah melihat itu, aku adalah orang Farisi dan ahli Taurat dari ahli Taurat. Apabila mendengar khotbah Stefanus, ya apa yang mereka pelajari dan mengajar,
Itu sia-sia dan putus asa. Dia menganggap Stefanus patut dibunuh. Tetapi Yesus menampakkan diri, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau?" "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu." Waktu itu dia sadar apa yang disaksikan oleh Stefanus itu selaras dengannya. Dia bertobat dan berubah. Dan dituntun oleh Roh Kudus, akhirnya mati syahid seperti Stefanus. Itulah Paulus. Demikian secara benar Allah yang disebut sebagai Yehova. Malaikat Yehova sebagai yang disebut Yehova tidak memiliki wewenang yang membinasakan iblis, tetapi memiliki tenaga untuk mengurung dan menekan mereka sampai kedatangan Tuhan. Tetapi tidak memiliki otoritas untuk menghakimi dan menghukum. Tidak dapat menyelamatkan roh jiwa dari dosa. Hanya menyelamatkan tubuh mereka sebagai nubuatan. Roh jiwamu akan diselamatkan seperti itu. Dan dengan cara membinasakan tubuh mereka bernubuat, roh jiwa orang berdosa akan binasa seperti ini. Demikian dia adalah roh penubuat yang dikaruniakan kepada tubuh. Akhirnya, Yesus Kristus datang, yakni alasan anak Allah menampakkan dirinya untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Maka Yohanes 16 ayat 11 mengatakan, Raja dunia telah dihakimi. Dia adalah yang memiliki kuasa langit dan bumi dan yang memiliki wibawa untuk menghakimi. Bukan hanya itu, dia menyelamatkan roh jiwa orang yang percaya. Supaya memastikan hal kita mendapat keselamatan, dia mencurahkan Roh Kudus. Memateraikan mereka yang mendapat keselamatan dengan kepenuhan Roh Kudus, demikian membedakannya. Apa itu hukum Taurat? Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, hukum Taurat itu disampaikan oleh Musa. Galatia 3 ayat 19 mengatakan, malaikatlah yang menampakkan kepada Musa dan menyatakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah yang dititipkan dalam tangan malaikat sampai kedatangan anak Allah. Akhirnya Yesus Kristus datang dan mengatakan mengenai kebenaran dan kasih karunia. Maka malaikat Allah, Tuhan yang menampakkannya dalam nama Yehova, menyampaikan hukum Taurat. Anak manusia, yaitu anak Allah yang datang dalam nama Yesus, menyampaikan kepada kita kasih anugerah dan kebenaran. Saya dan saudara diselamatkan karena kasih anugerah. Itu disebut sebagai Injil atau kabar baik. Kita menerima kasih anugerah oleh karena Injil. Ia menyatakannya dalam nama Bapa, yaitu Yesus. Matius 1, 21-23 mengatakan, nama Yesus saja menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka nama itulah Immanuel yang berada bersama dengan Allah. Maka nama Yehova bukan Immanuel. Nama Yehova adalah nama yang diberitakan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakob saja. Sedangkan nama Yesus itu adalah nama yang diberitakan ke seluruh dunia. Itu nama yang harus diberitakan terus-menerus. Kisah 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain nama Yesus yang memberikan keselamatan. Oleh sebab itu kita percaya dan menerima nama Yesus, kita diberi hak untuk memanggil. Diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa. Demikian Yohanes 1 ayat 12 berkata, demikian nama Yesus adalah nama Bapa. Hanya yang datang nama Yesus saja yang kekal. Maka malaikat Yehova itu daripada mulanya sampai 2000 tahun yang lalu saja, sampai saat dia naik ke tahta sebelah kanan, sampai saat anak manusia naik ke tahtanya. Sejak pada mulanya anak manusia datang ke dunia ini dengan hati anak manusia. Dia bangkit dan baru 2000 tahun yang lalu masuk ke surga. Dan sampai saat itu malaikat Allah, Tuhan yang menjaga tahta memerintahkan surga sampai saat itu menyerahkan semuanya karena pemiliknya datang.
maka itu artinya dengan nama Yehova tidaklah kekal. Karena 2000 tahun yang lalu tugasnya berakhir. Tugas malaikat Tuhan dalam nama Yehova itu terbatas, tetapi Yesus Kristus kekal. Baginya tidak ada akhir, tetapi tetap kekal. Alkitab mengatakan, apa itu hukum Taurat? Yaitu yang dititip kepadanya sampai kedatangan anak Allah. Dia akan mundur pada hari anak Allah masuk di sorga. Demikian malaikat Tuhan memiliki batasan, yaitu tugasnya berakhir, tetapi anak Allah yang memiliki nama Yesus itu kekal. Melalui Injil kita tidak dibiarkan untuk menjalankan kehidupan iman dalam nama yang berakhir, adalah nama yang bernubuat tetapi tidak menyelamatkan umat. Tetapi kepada kita diberikan nama yang kekal, nama Immanuel, supaya memiliki iman dalam nama Yesus, diberikan kebenaran dan dimateraikan dengan Roh Kudus. Demikian kita harus mengenal Yesus dan Yehova. Yang menampakkan dalam nama Yehova adalah malaikat Allah, Tuhan. Yang menyatakan dalam nama Yesus adalah anak Allah. Maka firman-Nya, siapapun tidak pernah melihat Allah. Manusia maupun malaikat tidak dapat melihat Allah. Seperti kita melayani Allah sampai menyerahkan nyawa meskipun tidak melihatnya. Demikian juga malaikat adalah roh-roh setia yang melayani Allah meskipun tidak melihat Allah. Tetapi hanya yang keluar dari pangkuan Bapa saja melihat Allah. Demikian Yohanes 6 ayat 46 mengatakannya. Maka anak manusia menyatakan dalam nama Yesus saja melihat Bapa. Dialah yang menyatakan dirinya ke dunia sebagai gambar wujud Allah. Maka kita harus mengenal dengan jelas, yaitu nama Yehova berada di jemaah padang gurun. Demikian Kisah Para Rasul 7 ayat 34 dan seterusnya. Tetapi pada jemaat perjanjian baru, dia berada bersama dengan jemaatnya dalam nama Yesus. Roh Kudus tidak pernah datang kepada kita dalam nama Yehova. Tidak pernah membasmi roh-roh najis dalam nama Yehova. Maka mereka yang memanggil nama Yehova tidak pernah membasmi roh-roh najis, malah ditipu. Tetapi dalam nama Yesus kita bisa membasmi roh-roh jahat. Hanya anak manusia saja yang datang sebagai anak Allah untuk membinasakan iblis. Maka memerintahkan kita juga untuk membasmi roh-roh najis. Maka nama Yehova yang tidak menyelamatkan roh jiwa umat Israel, meskipun pemimpin mereka sampai pada kemenangan dari perang. Demikian ada batasannya. Tetapi kita mengutuki roh-roh najis dalam nama Yesus. Dan kita memiliki kuasa untuk menyelamatkan mereka yang dikuasai oleh roh-roh najis. Demikian secara jelas nama Yesus dan Yehova itu lain. Dan yang menampakkan dalam nama Yehova adalah Allah nenek moyang mereka, yang menyatakan dalam nama Yesus adalah Allah kita. Dialah Allah yang kita terima dan layani, dan Bapaknya adalah Bapa kita juga. Dia saja kekal, dia saja berada dengan sendirinya daripada mulanya. Di Amerika banyak gereja yang memakai Alkitab yang dipisahkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Gereja baptis mereka juga tidak menggunakan Perjanjian Lama sebagai ayat dasar bagi firman pada hari Tuhan. Tetapi karena kebanyakan orang Kristen menggunakan Alkitab Perjanjian Lama dan Baru yang dijilid menjadi satu sehingga banyak yang bingung. Maka kadang menyebut Yesus dan Yehova sembarangan campur aduk. Sampai yang ada memanggil Bapa Yehova. Tetapi Ibrani 1 ayat 5 dan 7 mengatakan ia tidak boleh memanggil Allah Bapa dan tidak berhak menjadi anak Allah. Namun demikian, apabila memanggil Bapa Yehova itu benar-benar mereka sembarangan. Maka di dalam nyanyian pujian sering ada seruan Yehova
Yehova atau pengkhotbah yang terkenal sering memanggil Yehova, Yehova. Jika saudara mengikuti tradisi itu akan menyesal. Kita harus mengenal yang dikehendaki oleh Allah. Sebab oleh itu, saya mengajak saudara untuk melaksanakan gerakan Berea. Meskipun kita dianiaya, kita harus kembali kepada Alkitab. Demikian malaikat Yehova, anak Allah itu dibedakan. Malaikat Yehova itu bukan anak manusia, tetapi adalah roh yang bernubuat mengenai anak manusia. Hanya anak manusia saja, anak Allah. Saudara dan saya adalah yang minum darah anak manusia dan makan daging anak manusia. Kita adalah yang menerima rohnya. Haleluya. Kita memegang tangan, kita berseru 3 kali. Jika tidak ada roh Kristus, bukanlah milik Kristus. Mulai. Jika tidak ada roh Kristus, bukanlah milik Kristus. Jika tidak ada roh Kristus, bukanlah milik Kristus. Jika tidak ada roh Kristus, bukanlah milik Kristus. Kita adalah yang minum darahnya, yang makan dagingnya, yang menerima rohnya. Kita bukan dikarenakan malaikat Yehova. Kita adalah yang dikarenakan Yesus. Kita adalah yang dikarenakan Yesus. Malaikat Yehova adalah roh sorga yang dititip tugas-tugas bendahara atau pelayan utama sampai anak Allah masuk ke sorga sebagai anak manusia karena kerendahan hati dan menaati sampai mati, tidak menganggap setara dengan Bapa, tetapi merendahkan diri dan menaati sehingga menang, lalu masuk ke sorga sebagai kebangkitan. Keberadaan malaikat Yehova menyaksikan hati Yesus Kristus itu yang nyata, yang terjadi secara realitas. Mari kita berdoa supaya saudara dan saya memiliki hati Yesus. Milikilah hati itu, yaitu hati Yesus Kristus. Dia setara dengan Allah dan dialah gambar wujud Allah. Dia tidak menahan kesetaraan dengan Allah itu, tetapi merendahkan diri menjadi manusia, supaya mentaati dan menaklukkan diri kepada Bapa sampai mati. Dia datang ke dunia ini, akhirnya mati di kayu salib. Saya memohon sambil memberkati saudara supaya saudara memiliki hati Yesus Kristus, karena malaikat Yehova pernah ada di surga. Karena malaikat Yehova pernah berada di surga, kita mengenal dengan jelas tentang perkara anak manusia. Tidak bisa mengenal lebih jelas daripada itu. Kita menggenggam tangan lagi dan berseru, mari roh jiwaku ketahuilah anak manusia. Mulai, mari roh jiwaku ketahuilah anak manusia. Mari roh jiwaku ketahuilah anak manusia. Mari roh jiwaku ketahuilah anak manusia. Mari kita berdoa dengan suara keras supaya kita mengenal anak manusia lebih dalam. Supaya Roh Kudus menerangi kita agar kita mengenal anak manusia. Hidup daya, seluruh
Tengah minggu kita berdoa untuk GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan hari Rabu. Mari berdoa. Yesus. Kami berdoa Tuhan, supaya GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah pada hari Tuhan, hari Rabu. Tuhan, tolonglah Tuhan. Yesus, 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 dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa. Kita berdoa bagi para pendeta GBSI dan keluarga. Mari berdoa. Kita berdoa bagi para diakon tabis dan keluarga. Mari berdoa. Yesus.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa bagi seluruh koordinator GBSI dan keluarga, juga untuk seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa. Kita berdoa untuk pengurus Sinode GBSI, Yayasan Bere Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, dan seluruh Departemen GBSI, Studio Sekretariat Kebendaharaan, Penginjilan, Sekolah Minggu, Muda-Mudi Pernikahan, Pasutri, Kematian, Ibadah, Paduan Suara, Laskar, Kafe, Komsel, Penjara, Usia Emas. Mari berdoa. Yayasan Indonesia, juga Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, boleh berlangsung yang baik Tuhan, juga untuk seluruh pengurus Departemen GBSI Bapak, tolonglah, Yesus, tolonglah, Yesus, tolonglah, kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan, tolonglah Tuhan, Yesus, tolonglah, Yesus, tolonglah, Yesus, Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan Korea. Mari berdoa. Yesus dan berdoa Tuhan untuk program gereja, untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan Korea. Tuhan, tolonglah Tuhan, turut bekerja, pekerjaan terus Tuhan, turut bekerja untuk program gereja. Tolonglah Tuhan, terpenuhi Bapa. Kami serahkan kuasa-Mu Tuhan. Ya Allah, Yesus, tolonglah. Yesus, Yesus, Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, GBSI Surabaya Citra, dan STT Berea, penyediaan tanah dan pengurusan izin GBSI Pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa. Ya Allah, Yesus tolonglah. Ya Allah, Yesus tolonglah kami. Pembangunan sekolah perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, juga GBSI Surabaya Citra, STT Berea. Tolonglah Tuhan, juga penyediaan tanah, pengurusan izin GBSI Pusat dan cabang-cabang. Tuhan tolonglah kami juga dalam tangan-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan. Yesus tolonglah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBSI di daerah-daerah, persiapan pendirian STT, juga untuk program sekolah penginjilan. Mari berdoa.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBSI Pusat dan cabang-cabang IBG ulang tahun gereja GBSI 2026 dan program menyelamatkan 1 jiwa. Mari berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI Bandung, Cikupa, dan Bekasi. Mari berdoa.
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI Jakarta Barat, Cibinong, Surabaya Citra, dan Surabaya Araya. Mari berdoa. Yesus. Tuhan, supaya jemaat-Mu setiap jemaat sungguh mengenal kebenaran. Setiap jemaat dipersiapkan untuk menjadi saksi Yesus. Tuhan Yesus, dan Tuhan setiap jemaat dalam percobaan. Tuhan, kami serahkan dalam pemeliharaan Bapa. Tolonglah Tuhan, Yesus, tolonglah, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Malang, GBSI Kupang, GBSI Soe, dan GBSI Makassar. Mari berdoa. Yesus. Cabang-cabang GBSI Bapa, kami berdoa untuk pertumbuhannya Bapa, untuk GBSI Malang, Kupang, Soe, dan Makassar. Tolonglah untuk bekerja, untuk jemaat, untuk mengenal kebenaran dengan baik Bapa, tidak ada yang jatuh dalam percobaan. Tolonglah Tuhan, semua jemaat dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, tolong Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Cirebon, GBSI Bangka, GBSI Lombok, dan GBSI Bintaro. Mari berdoa. Yesus, tolonglah. Yesus, ya Allah. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, untuk pertemuan GBSI Cirebon, GBSI Bangka, juga Lombok dan Bintaro, Tuhan tolong. Yesus, tolonglah. Ya Allah. Yesus. Yesus.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Cikarang, GBSI Sumbawa, GBSI Bali, dan GBSI Kediri Pare. Mari berdoa. Tolonglah Tuhan kami, Tuhan untuk pertumbuhan GBSI, cabang-cabang Cikarang, Kediri Pare, Tuhan. Tolonglah Yesus, Yesus ya Allah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Jengger, GBSI Pare-Pare, GBSI Kelapa Gading, dan GBSI Wonogiri. Mari berdoa. Tuhan berkelanjutan baik Tuhan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, GBSI Simalungun Sukadame, GBSI Siantar, dan GBSI Jayapura Kirom. Mari berdoa. Yesus, Tuhan untuk pertumbuhan cabang-cabang di Kalimantan Selatan, Palangkaraya, juga untuk Simalungun Sukadame, juga untuk GBSI Siantar, Jayapura Kirom, dan tolonglah Yesus, tolonglah kami berdoa untuk pertumbuhan cabang-cabang seluruh jemaat pengenal kebenaran kepada kudus Bapa, tidak ada yang jatuh dari korban Bapa. Tolonglah Tuhan, setiap jemaat Tuhan ke dalam kemuliaan Tuhan. Tolong Tuhan, berikan Tuhan baik Bapa. Tolong Tuhan, Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Tanah Toraja, GBSI Semarang, dan GBSI TKD Pemayungan Jambi. Mari berdoa. Yesus, Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan GBSI Tanah Toraja, GBSI Semarang, TKD Pemayungan Jambi. Tuhan, kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan, tolonglah Tuhan. Yesus, seluruh jemaat boleh berlangsung dan pengirian Bapa. Tolonglah Tuhan, Yesus, tolonglah. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Bedugul, GBSI Manado, dan GBSI Seoul. Mari berdoa. Yesus, tolonglah kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan cabang-cabang GBSI Bedugul, Manado, juga untuk GBSI Seoul. Tuhan kami berdoa seluruh jemaat yang bertumbuh dalam iman. Tolong Tuhan, berkelangsungan baik dalam pemeliharaan Bapa.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh jemaat GBSI agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa. Negara yang berdiri berdasarkan ideologi Pancasila dan undang-undang Pancasila, supaya terpelihara. Tolonglah Tuhan, negara yang menjamin kebebasan beragama. Tuhan, kami berdoa Tuhan, sungguh Tuhan supaya GBSI bertumbuh di Indonesia Bapa, sampai di pelosok-pelosok tanah supaya setiap insan boleh mendengar nama Yesus Bapa, boleh mendapatkan keselamatan. Tolong Tuhan, tolonglah Tuhan. Yesus, 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 tolonglah. Yesus, Yesus, tolonglah. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk dukung jemaat yang sakit, Ibu Imelda, Ibu Yosefina, Ibu Yovita, Ibu Maria, Ibu Marcelena, Ibu Alin, Ibu Meti, Ibu Linda, Ibu Sri Rezeki, Ibu Yeli, Bapak Diakon Normadi, Bapak Kristanua, Bapak Hendrik, Bapak Fedri, dan Bapak Agustian. Mari berdoa. Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa, sungguh kami mengucap syukur malam ini kami
sudah menyelesaikan ibadah tengah minggu kami Bapa. Kami sudah menyukseskan ibadah tengah minggu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa, berterima kasih kepada Engkau Bapa. Sebentar kami mau pulang Bapa, biar kami disertai para malaikat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.